Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngapak lur. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam rezeki. Amin. Salam bangun Yasin. Marhaban ya Ramadan. Selamat menjalankan ibadah puasa ya teman-teman. Semoga kita ikhtiar dan selalu diberi kesehatan sampai kita hari raya Idul Fitri. Amin. Oke teman-teman, hari ini saya ingin berbagi tips mudik ya, menggunakan, karena saya punyanya mobil Esteem ya teman-teman ya. Untuk mobil Esteem atau Amenity, karena basicnya mesinnya hampir sama ya teman-teman. Apa aja sih yang harus kita persiapkan, apalagi ini mobil kita sendiri. Pastinya teman-teman sudah tahu karakternya mobil kita ya, tapi ada beberapa hal yang pasti kita harus cek sebelum kita melakukan perjalanan jauh. Yang pertama, kita bisa mulai dari yang paling urgensi atau paling vital ya, seperti oli ya teman-teman ya. Namanya mobil tua kan kadang ada yang rembes ya, ada yang rembes bagian bawah, jadi dicek apakah olinya berkurang signifikan atau tidak ya teman-teman ya. Ini seperti punya saya ini, seperti ini agak berkurang sedikit ya. Jadi pastikan olinya sesuai takaran ya teman-teman ya. Kalau ada rembesan coba dicek apakah rentangnya itu berkurangnya cepat atau tidak. Kalau berkurangnya sangat cepat, lebih baik diberesi dulu ya teman-teman ya. Setelah dari oli, kemudian kita masuk ke pendinginan untuk airnya teman-teman. Untuk Esteem ya, kalau bisa saat kita buka seperti ini harusnya penuh ya teman-teman ya. Nah seperti ini teman-teman, penuh seperti ini. Jadi mengindikasikan tidak ada kebocoran teman-teman, seperti ini. Dan juga pada tandonya teman-teman juga harus cek dalam beberapa hari atau dalam seminggu ini berkurang atau tidak ya teman-teman ya. Kalau dalam beberapa hari kok berkurangnya cepat, coba dicek apakah ada kebocoran atau tidak ya teman-teman ya. Dan kalau memang ada kebocoran, lebih baik diperbaiki dulu, jangan dipaksakan untuk perjalanan jauh ya teman-teman ya, karena sistem pendinginan sangat-sangat vital juga untuk mobil tua ya teman-teman. Kemudian untuk berikutnya adalah minyak rem ya, karena sistem pengereman dalam mobil juga sangat penting ya teman-teman. Kemudian juga power steering ya, apabila yang sudah pakai power steering, cek juga minyak remnya, minyak oil power steeringnya berkurang atau tidak, ada yang rembes atau tidak ya teman-teman ya. Jadi benar-benar kita pastikan harus fit. Dan juga air aki juga jangan lupa ya teman-teman, cek juga volumenya berkurang atau tidak. Kalau berkurang ditambah ya teman-teman ya, biar kelistrikannya juga lebih stabil, karena untuk perjalanan jauh kan lampu-lampu juga harus nyala semua ya teman-teman ya. Jadi pastikan semuanya sudah, apabila oli, air tidak ada masalah, minyak rem dan pengeremannya juga tidak ada masalah, coba kita nyalakan ya untuk mengetahui suara mesinnya juga ya teman-teman ya. Namanya seiringnya waktu berjalan kita kan nggak tahu juga. Ini juga kebetulan sekalian dipanasin ya. Jadi pastikan juga kesehatan mesin teman-teman atau mobil teman-teman itu, menurut teman-teman itu benar-benar oke ya, karena mobil kita kan atau teman-teman tahu sendiri. Jadi pastikan seperti mesinnya harus halus, lumayan halus lah ya, nggak halus. Kalau mobil tua untuk mencapai halus banget ya nggak banget lah intinya ya, minimal suaranya halus, tidak ada suara kasar. Dan pastikan cek di asap knalpotnya ya teman-teman, untuk apakah ada asap putih atau hitam. Apabila cuma di awal-awal saja terus kemudian hilang, itu sangat wajar ya teman-teman. Tapi apabila kok setelah beberapa atau setelah 30 menit kok tetap keluar asapnya, itu lebih baik dicek bengkel lebih lanjut ya teman-teman.
karena apabila seperti itu ditakutkan juga nanti olinya juga bisa kemakan ya kalau ada gejala kayak asap putih. Jadi kita benar-benar harus pastikan mobil kita sehat ya teman-teman, karena namanya kita saat kita mudik di jalan kan kita nggak tahu apakah nanti macet atau tidaknya. Jadi intinya kita sedia payung sebelum hujan, dan selain selah mesin juga kita pastikan untuk cek putaran kipasnya ya teman-teman. Ini sekali saya cek AC-nya ya, kan sekaligus tahu ya putaran kipas radiatornya teman-teman. Karena ini sangat penting ya teman-teman, selain sirkulasinya sudah bagus, kalau kipasnya juga nggak maksimal juga ya nggak maksimal teman-teman, tetap terjadi bisa overhead. Nah seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya putarannya sangat kencang ya teman-teman, karena saya pakai punya Karimun ini. Jadi dipastikan juga putaran kipasnya normal ya. Ini seperti ini juga normal untuk kondensornya ya teman-teman. Kipas AC untuk kondensornya juga nyala ya. Ini coba buat gambaran ya, kalau nunggu mesinnya terlalu lama. Punya saya masih otomatis ya, jadi buat gambarannya saya nyalain AC aja. Nah bisa dilihat ya putaran kipas radiatornya dan putaran kipas AC nya masih sangat normal sekali teman-teman, dan masih kenceng ya. Karena apabila putaran kipas radiatornya kurang kencang juga bisa bikin mesin cepat panas ya teman-teman, karena tidak maksimal dalam membuang panasnya. Jadi teman-teman juga harus cek itu ya. Dan kemudian adalah lampu ya teman-teman, lampu-lampu juga harus diperhatikan nyala semua atau tidak, rating-ratingnya sampai lampu belakang ya teman-teman ya, harus nyala semua. Dan juga jangan lupa untuk cek angin ya, cek anginnya dan cek bannya teman-teman, sesuaikan dengan kebutuhan ya. Dan kalau bisa banyak, kalau gundul jangan digunakan ya teman-teman ya. Kalau sudah gundul banget lebih baik diganti, karena berisiko bisa pecah di jalan teman-teman. Dan jangan lupa juga bahwa antisipasi bahwa air ya, air aqua atau air apa untuk di perjalanan, dan oli mesin ya teman-teman. Ditakutkan namanya mobil tua, tetap sebagai jaga-jaga aja. Seperti saya, walaupun saya harian, saya juga tetap sedia oli dan sedia coolant teman-teman di bagasi. Semoga tips ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.